Oke guys, ketemu gue lagi masih di channel yang sama, di channel yang belum kalian subscribe tentunya. Makanya gue langsung ingetin nih, coba klik dulu tombol subscribe-nya, biar gue lebih semangat lagi nih buat bacain cerita-cerita yang terjadi di dunia ya guys ya. Oke, kali ini gue mau bahas sebuah cerita horor, yang katanya horor sih. Pokoknya diyakini horor lah cerita ini ya kan. Cerita horor yang terjadi pada salah satu transportasi umum guys. Jadi mungkin kalian udah pernah dengar tuh kayak bis iblis, bis setan kali ya, bis setan atau kereta iblis ataupun ojek online yang supirnya hantu atau yang penumpangnya hantu, mungkin kalian udah pernah dengar ya. Jadi kali ini hantunya agak-agak fancy ya guys ya, karena kejadian ini tuh dikenal dengan pesawat berhantu guys. Nah, kita harus cari tahu nih hantu kayak gimana sih yang ada di pesawat gitu. Yang pasti nggak mungkin suster ngesot sih, karena kan dia sekolah keperawatan dong, bukan pilot. Kalau nggak nenek gayung kali sekolah pilot. Kok bisa sih pesawat ini berhantu? Apa dibangunnya di atas tanah kuburan dulunya atau gimana? Kita nggak tahu, tapi tragedi ini lumayan terkenal ya guys ya pada masanya. Oke, gue langsung aja ceritain ya guys gimana cerita lengkapnya. Let me talk about this. Ini dia ceritanya. Helios Airways adalah salah satu maskapai penerbangan yang ada di negara Republik Cyprus, itulah. Yaitu sebuah negara yang terletak di Laut Tengah dan berdampingan dengan Turki, Syria, Lebanon, dan juga Israel. Nah, negara Cyprus ini memang asing terdengar ya guys ya. Cuma gara-gara tragedi pesawat berhantu itu guys, nah semua orang di seluruh dunia langsung ngomongin nih tentang si negara Cyprus tersebut. Jadi cerita ini cukup menggambarkan dunia karena kemisteriusannya ya friend. Di mana pesawat Helios dengan kode penerbangan 522 ini disebut dengan penerbangan pesawat hantu ya guys. Saking gemparnya sampai-sampai kejadian ini tuh sempat menjadi sebuah film nih filmnya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 2005, di mana Helios 522 ini memiliki jadwal penerbangan guys dengan tujuan Praha dari Bandara Lanarka guys. Nah, jadi si Helios Airways ini terkenal dengan pesawat low budget ya guys ya. Jadi penumpangnya banyak dong, banyak peminat karena tiketnya yang selalu murah gitu. Ya mungkin kalau sekarang kayak apa ya kalau di Indonesia ya. Nah itulah. Pesawat ini memiliki seri Boeing 737-700. Nah seri ini tuh pada masa itu memang sering digunain ya guys ya untuk penerbangan komersil. Nah itu semancanegara tuh, termasuk Indonesia juga pakainya seri itu buat pesawat penumpang. Nah pada saat kejadian si Helios 522 ini berumur 7 tahun 8 bulan guys, dengan catatan telah menempuh jarak sekitar 18.000 jam terbang. Dengan usia tersebut, pesawat Helios 522 ini merupakan pesawat yang masih muda ya guys kehitungnya, masih fit lah. Bahkan ada lagi pesawat yang lebih tua dari Helios 522 tapi tetap digunain. Jadi ya terhitung muda lah pokoknya. Cuman menurut ahli ini ya age just a number katanya guys. Jadi meskipun ada yang lebih tua, kalau misalnya maintenance-nya bagus ya nggak jadi patokan juga gitu. Tapi yang penting dengan umur segitu Helios 522 ini termasuk ke pesawat yang masih muda kehitungnya. Terjadwal jam 9 pagi si pesawat Helios 522 ini akan terbang menuju Praha. Tapi di tengah perjalanan mereka harus transit dulu di Athena guys, di Yunani ya, untuk mengisi bahan bakar. Memang si Helios ini kalau diisi full tank, si bahan bakarnya itu cuma bisa menerbangkan pesawat ini maksimal cuma 3 jam guys. Jadi mau nggak mau harus transit di Athena untuk mengisi bahan bakar. Pilot yang bertugas pada saat itu bernama Kapten Hans Jürgen Merten ya guys ya. Pria berusia 59 tahun berkeluarga negaraan Jerman guys. Si kapten ini udah punya pengalaman sekitar 35 tahun ya guys jadi pilot, dan juga didampingi oleh co-pilot asal Cyprus yang bernama Pampos Karalombus ya guys. Pria berusia 51 tahun dan memiliki jam terbang sekitar 7.500 jam ya guys ya. Jadi mau pilot ataupun co-pilot disebutnya udah berpengalaman banget lah, udah senior. Jadi memang pesawat ini diterbangkan oleh orang-orang yang biasa menerbangkan pesawat. Ya pengalaman tadi ya. Dan juga kebetulan dua-duanya lagi fit banget hari itu guys. Jadi dua-duanya sama ya guys, 2 hari belum melakukan penerbangan dikarenakan cuti guys. Nah jadi bisa dibilang ketika menerbangkan pesawat 522 ini mereka tuh dalam keadaan yang benar-benar fit. Penumpang dalam pesawat itu waktu itu 115 penumpang guys, ditambah 6 kru termasuk pilot dan co-pilot tadi. Jadi pilot, co-pilot, dan 4 pramugara-pramugari kali ya. Nah total dalam pesawat itu ya sekitar 121 orang ya guys. Dengan jumlah tersebut berarti si Helios Airways 522 ini membawa 80% dari kapasitas maksimalnya. Wah, udah aman banget lah. Jadi ceritanya si Helios ini take off-nya jadi jam 9 lebih 7 guys, delay
7 menit ya. Nah, ketika lepas landas, otomatis pilotnya harus ngehubungin ATC bandara ya guys ya. Jadi ATC itu kayak Air Traffic Control gitu guys. Nah, si pilot itu meminta izin kepada ATC untuk mencapai ketinggian 34.000 kaki dalam perjalanannya. Namun beberapa menit setelah lepas landas nih, tepatnya pukul 9.12, tiba-tiba alarm pesawat tuh bunyi guys. Nah, si pilot mengira kalau itu tuh alarm take off. Jadi kalau misalnya alarm take off itu bunyi, itu menandakan kalau pesawat itu tuh belum layak lepas landas, kayak take off-nya kecepatan gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba alarmnya bunyi lagi tuh, yang menandakan kalau pendingin udara yang ada di dalam pesawat itu nggak berfungsi dengan normal. Nah, karena hal aneh tersebut, pilot langsung ngubungin ATC lagi guys, ngubungin ATC untuk disambungin langsung ke teknisi pesawat gitu. Jadi pilot mau ngomong sama teknisi gitu. Nah, ketika si cap atau si pilotnya menghubungi ATC itu terhitung pada jam 9.14 ya guys ya, jam 9:14, dengan keadaan pesawat itu udah mencapai ketinggian 29.000 kaki. Nah, pas udah tersambung nih sama teknisi nih, pilot udah ngobrol tuh sama teknisi bilang gini, ini pilot kayaknya nggak nyambung deh, ditanya apa, dijawab apa. Jadi si teknisinya bilang, Cap, coba dilihat deh tuas si pengatur tekanan kabin katanya. Itu tuasnya ada di manual apa di otomatis? Coba lihat dulu katanya gitu. Terus si kaptennya jawab, Pak katanya, ini peralatan pemutus sirkuit pendinginnya ada di mana ya? Kata si Capnya ya kan. Loh, ditanya apa, dijawab apa? Kata si teknisinya ya kan. Cuman ya tetap dijawab sama teknisinya. Kata si teknisinya, oh itu Pak ada di belakang kursi katanya. Nah, setelah obrolan itu tiba-tiba si Helios ini menghilang guys kontaknya, jadi nggak ada suaranya gitu. Teknisnya bilang langsung, lu yang ngabarin duluan, lu yang ngilang katanya. Anjing lah, lu yang ngubungin duluan, lu yang ngilang. Kayak merasa di ghosting kan ya. Nah, pokoknya hilang ya setelah berkomunikasi dengan teknisi tadi, nggak ada kontak lagi dengan Helios 522 ini. Nah, otomatis dari kejadian itu, ATC dari Lanarka langsung menghubungi ATC Bandara Athena guys. Jadi kayak mau informasiin, si Helios 522 ini hilang kontak katanya. Cuman tujuan mereka ke sana, ke lu gitu. Nah, setelah mendengar laporan itu, ATC Athena tuh juga langsung menghubungi Helios 522 sampai 19 kali guys. 19 kali mereka hubungin si pesawat itu. Cuman nggak pernah ada jawaban dari pilot maupun co-pilot di pesawat Helios 522 itu. Nah, memang gak ada yang dilakuin banyak lah sama ATC ya gara-gara hilang kontak, karena 30 menit kemudian setelah hilangnya kontak si Helios ini tuh masih bisa dipantau dalam radar guys dengan ketinggian 34.000 kaki. Jadi ya nggak akan ada yang curiga ya, karena memang match sama permintaan pilot yang mau menerbangkan pesawat Helios 522 ini setinggi 34.000 kaki gitu. Aman pokoknya. Barulah beberapa menit kemudian si Helios 522 ini terlihat di langit Bandara Athena guys, sudah nyampe gitu pesawatnya. Meskipun udah terlihat guys ya, cuman si Helios 522 ini aneh guys. Jadi dia di atas Bandara Athena itu muter sekitar 70 menit guys. Memang kalau pesawat muter-muter biasa ya, karena bisa jadi dia nunggu antrian buat landing atau nunggu izin dari ATC bandara tersebut ya buat landing di sana gitu. Ya udah hal yang biasa lah kalau pesawat muter-muter di atas bandara. Jadi ya nggak menimbulkan kecurigaan juga ke si ATC-nya gitu. Cuma barulah si ATC ini menganggap ada yang aneh sama pesawat ini karena diizinin udah, dikontak susah gitu. Karena dikontak susah, terus udah dikasih izin juga nggak landing-landing gitu. Nah, melihat kejadian itu pada jam 11 tepat nih, si ATC Athena langsung berkoordinasi dengan pihak penyelamatan udara buat ngelihat si pesawat ini tuh kenapa gitu. Akhirnya diutuslah 2 pesawat jet tempur F-16 untuk mendekati si Helios ini. Nah, singkat cerita udah nyampe lah tuh pesawat tempur F-16 ya guys ya, udah di samping Helios 522. Mereka mengatakan kalau co-pilotnya terlihat katanya di bangku co-pilot, cuman nggak bergerak katanya. Sedangkan di kursinya kapten malah nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi pesawat ini tuh nggak ada yang ngendarai guys, terbang aja gitu, nggak ada yang ngendarain. Mungkin mode autopilot tadi ya guys ya. Nah, setelah melihat itu, si pesawat jet tempur ini langsung memutuskan untuk memperlambat kecepatannya biar bisa sejajar sama kursi penumpang guys. Jadi langsung diperlambat, mau lihat kursi penumpang tuh gimana gitu keadaannya. Ketika mereka udah bisa lihat ke jendela penumpang, mereka mendapati kalau penumpangnya tuh nggak ada yang respon guys. Satu orang pun nggak ada yang bergerak, dan juga nggak ada yang ngeh kalau misalnya tuh pesawat F-16 tuh ada di sebelah Helios ini gitu. Dan itu aneh guys. Dan juga mereka melihat kalau si masker oksigen yang ada di pesawat itu udah pada turun guys dari tempatnya guys, dari atas kursi itu udah turun katanya, udah bergelantungan. Hingga pada akhirnya pada pukul 11:49 mereka melihat ada satu pergerakan tuh guys di kokpit. Katanya mereka melihat ada orang yang bergerak di sana, dan ternyata itu adalah Andreas Prodromou ya guys ya, salah satu
kru kabin pesawat Helios 522 tersebut. Jadi si Andreas ini memasuki kokpit, mematikan mode autopilot, dan juga membawa pesawat Helios 522 ini menjauhi Bandara Athena, guys. Jadi udah nggak muter-muter lagi tuh, matiin autopilotnya, habis itu dia cabut. Nah sekarang tuh posisinya si Andreas yang bawa pesawat ya guys ya. Jadi si Andreas ini ya kru biasa aja gitu, mungkin ya karena dia tahu aja caranya dikit-dikit nerbangin pesawat, makanya dia bisa membawa pesawat itu menjauh dari bandara gitu. Sedangkan saat itu Boeing 737 itu guys membutuhkan pendaratan darurat ya guys ya, karena bahan bakarnya kayaknya udah mau habis gitu. Nah berarti ya kecil lah kemungkinan kalau pesawat tersebut bisa selamat di tangannya Andreas ya guys. Sambil nerbangin pesawat, si Andreas itu sempat melambaikan tangan kepada pesawat jet tempur F-16 tadi guys, kayak minta tolong gitu, atau sign SOS atau gue nggak tahu lah. Pokoknya dia melambaikan tangan seolah-olah mengatakan pesawat ini dalam bahaya gitu. Namun beberapa saat kemudian si baling-baling pesawat Helios 522 ini yang sebelah kiri mati guys. Mungkin karena bahan bakar habis ya. Nah setelah mesinnya mati, otomatis pesawat ini meluncur ke bawah dengan cepat guys. 10 menit kemudian ketika mereka mencapai 7.000 kaki tuh, tahu-tahu baling yang kanan ikut mati juga guys. Udah habis bahan bakarnya. Ya otomatis dua-duanya mati, langsung menukik dengan tajam dan menabrak bukit Gramatiko yang ada di Yunani guys. Nah kejadiannya terjadi pada pukul 12:04, tepat 3 jam setelah pesawat ini ada di udara guys. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi sama 522 ini? Nah dari situ dilakukanlah investigasi yang mendalam guys ya, dari black box-nya, terus mengirimkan data penerbangan juga, hingga akhirnya semua terjawab. Jadi sebenarnya pesawat Helios 522 ini memang sedang dalam perbaikan guys, dan statusnya masih belum layak buat terbang. Jadi malamnya itu dia baru nyampe guys. Dia landing di Lanarka itu pada jam 1.20 dini hari guys. Nah setelah mendarat dari London, sebenarnya para kru yang bertugas tuh udah bikin laporan ke kantor pusat kalau pesawat ini tuh kayaknya butuh perbaikan gitu, jangan diterbangin dulu. Soalnya pada segel pintu itu ada kayak celah, dan si kebocoran itu tuh menimbulkan suara yang nggak normal guys katanya. Nah, menanggapi laporan tersebut, diutuslah teknisi untuk ngecek gitu. Jadi, datanglah teknisi buat ngecek. Nah, pada saat ngecek, teknisi ini memindahkan tuas tekanan kabin atau tekanan udara yang ada dalam kabin itu dari otomatis menjadi manual. Katanya, kenapa tuas itu dipindahin dulu ke manual? Biar lebih enak ngeceknya katanya. Biar lebih kontras, kelihatan gitu yang rusaknya sebelah mana gitu. Setelah semuanya udah dicek, nah udah aman lah pokoknya, teknisnya bilang aman. Tapi dia lupa guys, buat ngembaliin si tuas yang di manual tadi menjadi otomatis lagi. Nah itu tuh nggak boleh sebenarnya. Boleh sih sebenarnya di manual, cuman si pilot nanti harus setting tekanan udaranya secara manual gitu. Cuman lebih baik, lebih mudah itu biasanya tuasnya ada di otomatis guys. Jadi nggak usah disetting-setting lagi gitu. Ya sebenarnya setelah aku ceritain tadi kan memang si teknisi sempat bilang ke pilotnya kan, kayak coba cek tuas tekanannya gitu kan. Udah, cuma kan karena nggak nyambung itu pilotnya, jadi mungkin kelewat gitu sama si pilotnya. Nah karena tekanan kabinnya jadi nggak jelas, otomatis turun si masker oksigen yang berada di atas bangku penumpang. Nah keanehan lainnya, ketika si masker penumpang itu turun, yang di kokpit maskernya nggak turun guys. Jadi kayak ada error-errornya lah memang pesawat ini tuh. Nah hal itu menyebabkan pilot dan co-pilot mengalami dekompresi duluan guys, ya kan? Karena kan si maskernya nggak turun gitu. Atau penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh tekanan udara yang signifikan berubah-berubahnya gitu guys. Dan itu menyebabkan kehabisan napas lah pasti ya kan. Dan juga ya guys, informasi nih yang baru gue tahu juga, ternyata si masker yang turun di atas bangku penumpang itu memiliki waktu maksimal guys. Jadi si masker itu bisa digunain sekitar 15-20 menit guys. Ketika udah 20 menit ya udah habis oksigennya gitu. Dan karena di kokpit udah pingsan duluan, kehabisan napas, jadi si kendala itu nggak bisa teratasi ya guys. Sedangkan tuas tekanan kabin itu ada di kokpit gitu. Nggak ada yang ngeh di kokpit, udah pada pingsan. Dan mungkin kayaknya nggak ada yang ngeh juga kalau di kokpit itu udah nggak ada orang ya guys ya, udah nggak ada orang yang sadar gitu. Akhirnya 15 menit, 20 menit lewat, para penumpang semuanya kehabisan napas guys. Makanya pesawat jet tempur F-16 bilang kalau mereka pakai masker gitu, cuman diem aja, nggak ada yang respon gitu. Jadi setelah take off dari Lanarka tadi, pesawat Helios 522 ini udah langsung mengalami masalah ya guys ya. Mereka sampai ke Athena itu gara-gara mode autopilot guys. Tapi di dalamnya itu udah nggak ada manusia yang hidup satupun guys. Cuma si Andreas lah yang masih hidup waktu
itu ya guys ya. Nah, kok bisa sih si Andreas ini tetap hidup gitu? Nah, jadi ternyata si Andreas ini menggunakan semacam tabung oksigen portable guys. Memang ini disediain buat kru ya guys ya. Dan tabung ini katanya memang bisa digunakan lebih lama dari masker-masker yang turun di atas kursi penumpang. Makanya dia bisa bertahan lebih lama dari yang lain dan masuk ke kokpit gitu untuk menjauhkan si pesawat dari Bandara Athena. Nah, kalau kursi kapten yang kosong yang dilihat pesawat jet tempur tadi, itu mungkin karena si kapten berdiri dan mau melihat isi kabin ya guys ya, kabin penumpang. Tapi udah nggak kuat malah terjatuh di situ gitu, terjatuh di kabin di bawah. Jadi dia nggak sempat ke penumpang, makanya terlihat kursi kapten itu kosong. Nah, kalau kita ambil kesimpulan siapa sih yang sebenarnya salah sampai akhirnya si pesawat itu tuh harus mengalami hal yang kayak gitu. Memang sih si tuas pengaturan tekanan udara itu si teknisi yang mindahin ke manual ya guys ya. Tapi menurut aturan, ya itu mah memang kerjaan teknisi gitu. Sedangkan yang harusnya ngecek kalau itu tuh udah balik lagi ke otomatis tuh bukan teknisi guys, malah pilot dan co-pilot. Nah, yang gue tahu mereka tuh harus ngecek itu sampai 3 kali malah. Jadi yang pertama ketika mesin mati. Nah, ketika mesin mati itu tuas harus dilihat lagi otomatis apa lagi manual. Kalau lagi manual, ya dia harus setting tekanan udaranya segimana. Ya kalau otomatis ya otomatis. Yang kedua, ketika mesin menyala guys. Ketika mesin dinyalain, dia harus cek lagi tuh tuas masih di otomatis nggak. Dan yang ketiga, itu di saat mau lepas landas. Ketika mau lepas landas, dia harus cek lagi. Itu harus 3 kali harusnya dicek. Kenapa pada waktu itu pesawat udah lepas landas, tuas masih di manual ya guys ya. Namun atas peristiwa tersebut, 4 orang menjadi terdakwa ya guys. Yaitu Direktur Helios Airways itu sendiri, lalu Direktur Operasi Penerbangan Lanarka, lalu Kepala Pilot ya guys ya. Jadi pilot yang menaungi semua pilot-pilot yang ada di Helios dan juga teknisi yang sedang bertugas saat itu gitu. Nah, dari keempat terdakwa tersebut akhirnya 3 dinyatakan tersangka karena melakukan pembunuhan dengan unsur kelalaian ya guys ya. Kecuali si teknisi guys. Si teknisi ini dianggap nggak bersalah ya guys ya, karena dia udah menjalankan tugas dengan ya sesuai prosedurnya gitu. Ketiga tersangka tersebut akhirnya dihukum dengan 10 tahun penjara. Nah, karena kejadian ini penerbangan internasional itu semakin ketat guys. Jadi mereka membuat aturan ya teknisi boleh ngotak-ngatik tuasnya gitu kan. Cuma kalau mereka ngerubah posisi tuas ketika mereka udah beres ngecek, itu harus dibalikin lagi ke tempat semula, katanya gitu guys. Nah, setelah diusut memang si Helios ini sempat juga mengalami hal tersebut ya guys ya. Nah, pada tanggal 16 Desember 2004 mereka juga pernah mengalami tekanan udara dalam kabin itu tiba-tiba berubah. Cuma pada waktu itu si pilotnya berhasil untuk mendaratkan pesawat itu secara darurat guys. Jadi nggak ada korban ya guys ya. Ternyata adanya kebocoran di segel pintu pesawat itu yang menyebabkan tekanan udara itu berubah-ubah guys ya. Dan berubahnya itu secara signifikan gitu. Nah, bayangin udah 2 kali terjadi, tiba-tiba terjadi lagi. Gimana sih cara maintenance-nya gitu? Kok sampai bisa terjadi berulang-ulang yang akhirnya harus membunuh ratusan orang ya guys ya. Hingga pada akhirnya pada tahun 2006 Helios Airways secara keseluruhan berhenti beroperasi. So, itu dia cerita keseluruhan pesawat berhantu ya guys ya. Jadi kenapa dia dikenal dengan pesawat berhantu ya karena nggak ada manusia di dalamnya, tapi si pesawat ini nyampe ke tujuan ya guys ya. Ya mungkin gara-gara sistem autopilot tadi. Jadi guys, dari cerita ini berarti seberapa pentingnya kita nggak nyepelein hal-hal kecil ya guys ya. Karena dari hal kecil imbasnya tuh bisa gede banget gitu. Jadi jangan disepelein lah hal-hal kecil mulai dari sekarang ya. Harus disiplin gitu guys. Terus sekali lagi gue ingetin, jangan lupa subscribe, like, dan juga share kalau lu suka video ini. Dan juga tulis di kolom komentar cerita apa lagi nih yang harus gue ceritain di next video ya guys ya. Sorry kalau ada cerita yang kelewat, gue pamit.